Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 13 Desember 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari hari sampai malam hari dari pagi. Bapak Ibu sudah beraktivitas bersama saya. Ada dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha apa yang Bapak Ibu kerjakan bersama saya. Semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Biar makin hari kita makin bertambah usia, makin bertambah di dalam kasih karunia Tuhan, makin dewasa di dalam Dia, dan makin serupa dan Kristus. Minta sama Tuhan, bentuk hidupku Bapa, karakterku, hidupku untuk menjadi serupa dengan Engkau. Jadi kerinduan saya, mari jadi kerinduan bersama, jadi kerinduan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari sejak awal, itu serupa dengan gambarnya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, dalam Roma 8 dan 29 juga sama. Kita yang sudah dipanggil sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Dia, Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian To Be Like Jesus, seperti Yesus. Karena kita membaca di dalam kitab Galatia pasal yang keempat ayat 12 sampai 20, kerinduan dari Rasul Paulus kepada jemaat Galatia supaya kita menjadi sama, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Itu ada ayat kalimat yang nanti kita baca. Demikian berarti pula supaya kerinduan kita bersama, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. To be like Jesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jangan sampai Bapak Ibu mogok di tengah jalan. Jangan sampai seperti kita stuck atau mundur jauh dari Tuhan. Biarpun berbagai macam pergumulan, tantangan kita hadapi, minta pimpinan Roh Kudus memberikan kekuatan. Biar hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Biarpun tantangan begitu rupa, begitu berat, bagaikan gelombang yang begitu besar, seperti seolah terjadi tsunami, tapi berseru kepada Yesus, Roh Kudus tolong kita. Seperti pada waktu Petrus berjalan di Danau Tiberias, pada waktu hampir tenggelam, dia nyebut Yesus tolong, diangkat sama Tuhan. Demikian kita malam hari ini, kita minta sama Tuhan, tolong Bapa, bentuk hidupku, biar hari demi hari melangkah bersama Yesus. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, jadi kerinduan kita bersama itu sajaku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, sampai kita berjumpa dengan Yesus di surga. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi serupa, minta sama Tuhan kekuatan. Kita selalu diperbarui hari-hari untuk
menjadi seperti halik yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, penghormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Bentuklah hidupku, ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Berfirman Bapa, kami siap bacakan firman Tuhan. Biar langkah demi langkah, biar hidupku berpadan dan selaras dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur Allah. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan, yang selalu dekat bersama Yesus. Aku tidak akan goyah kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan katakan tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Marilah kita dalam kebersamaan kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dimanapun kita bersama-sama, kita adalah anak dari Yesus. Kita mari minta sama Tuhan, supaya kita hari-hari dibentuk sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita. Ya, kita mungkin ada yang masih sombong, keras kepala, mudah tersinggung, mudah marah, segala macam karakter kita yang kurang baik. Minta ampun sama Tuhan, minta sama Tuhan, supaya hari-hari kita diperbarui Bapak ya. Seperti dalam Filipi dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Ya, saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 10. Supaya hari-hari diperbarui. Ini supaya sesuai dengan gambar haliknya Saudara. Filipi pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Amin. Terus-menerus diperbarui Bapak Ibu ya. Maka pentingnya selalu dengar dengan firman Tuhan. Tidak pernah bosan baca firman pagi malam, supaya hari-hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau baca berurutan Galatia pasal 4 ayat 12 sampai 20 supaya selesai Saudara ya. Supaya besok atas izin Tuhan kita lanjut ayat 21 sampai 31. Lanjut Galatia pasal 5, Galatia 6 terus sampai selesai. Kita lanjutkan Efesus terus sampai kita Wahyu, sampai Tuhan Yesus kita didapati hamba Tuhan yang selalu untuk berjaga-jaga. Hamba Tuhan selalu melaksanakan tugas ya, seperti di dalam Matius 24 ayat 40 saya mau baca. Supaya kita didapati sebagai hamba yang melaksanakan tugas. Saya ingin menjadi hamba yang tidak menjadi hamba yang nganggur, tapi hamba yang melaksanakan tugas pekerjaan Bapa di surga. Matius 24 ayat 46 dikatakan, berbagailah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Yesus datang, mempelai datang, tidur Saudara. Tapi mari kita berjaga dan berdoa. Selalu saya tutup dengan kata-kata, dengan kalimat, berjagalah dan berdoalah. Ya, karena iblis juga tidak pernah tidur
Alkitab katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis juga seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Dalam ayat pasal 1 ayat 7, waktu Tuhan berdialog dengan iblis, ditanya iblis, dari mana kau? Apa jawaban iblis? Aku menjelajah bumi keliling. Dia tidak tidur, saudara. Saudara tidur dijaga sama Tuhan supaya tidak diganggu oleh iblis. Seperti nanti malam kita tidur, Mazmur 127 ayat 2. Ya, orang dicinta sama Tuhan, kita dijaga dan diberkati sama Tuhan. Kita minta, makin pentingnya kita baca firman Allah, berdoa sebelum kita tidur supaya tidak diganggu oleh iblis, ya. Karena iblis pada waktu malam kita tidur, iblis juga gentayangan, dia keliling-keliling, saudara. Tapi kalau ada pasukan malaikat Tuhan jaga lindungi, iblis gemetar, tidak berani ganggu, saudara. Ya, tapi oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Kita ingin selalu menjadi 5 gadis yang bijaksana. Minta sama Tuhan supaya hidup kita seperti Yesus. Mari puji Tuhan. Haleluya. Kata saya bersuka cita saya di dalam Tuhan. Karena selalu berjaga dan berdoa dekat dengan Yesus. Selalu rajin baca Alkitab. Ingatlah akan hubungan kita yang semula, kata Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Demikian ayat 12. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripada menjadi penggembalaan. Rasul Paulus luar biasa intim dengan jemaat, saudara. Saya juga di dalam penggembalaan ini intim, lalu intim dengan jemaat, besuk, doa, ya, saing kepada domba-domba. Supaya seperti belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik. Jadi selalu ada kebaikan-kebaikan, ada hubungan cinta kasih antara seorang gembala dengan domba. Harus punya hubungan cinta kasih. Seperti Tuhan Yesus sebagai gembala cinta kepada domba-dombanya. Bapak Ibu jemaat harus cinta kepada Bapak Gembala. Bapak Gembala cinta kepada domba-domba. Harus ada hubungan karena dasarnya kasih Tuhan Yesus. Di dalam penggembalaan yang benar, hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, domba-domba itu harus dikembalakan, Doda. Ya, Bapak Ibu ya, seperti Tuhan Yesus. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuh. Sano, saudara, ya, Rasul Paulus ini, saya yakin ini ada cacat. Mohon maaf ya, mungkin ya menurut saya ya. Ya, banyak pandangan dari hamba Tuhan juga sama ya. Karena Rasul Paulus kan mengalami banyak penderitaan, saudara, disiksa ya, dirajam dengan batu, masuk penjara. Wow, banyak sekali. Ya, dirajam segala macam nih. Saya yakin. Maka Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 12, ya, dikatakan duri di dalam daging. Ini coba saudara baca ayat yang ke-7, supaya aku jangan menikah diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Itu seorang utusan iblis untuk mengucap aku supaya aku jangan menikah diri. Ini supaya Rasul Paulus sadar tidak boleh sombong tapi harus rendah hati, ya. Jadi sampai begitu dia ngomong sakit, ini mungkin saya kira apa sakit mata katarak atau cacat tubuhnya, ya. Ya jelas memang disebut Alkitab, tapi yang jelas Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, juga cinta kepada jemaat, ya. Sampai dia rela, dia berkorban, ada bayar harga pelayanan kepada jemaat. Sampai dia bilang sakit pada tubuhku, sungguh demikian keadaan tubuh itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap kami sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Waduh, sampai hina menjijikan. Berarti mungkin apa cacat, saudara ya. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ini yang benar, saudara. Jadi kita harus betul ya menyambut seorang hamba Tuhan kita penuh dengan kasih Kristus. Ya, lihat Kristus. Ya, lihat Tuhan Yesus. Seperti Bapak Ibu mendengarkan firman saya sampaikan, karena lihat Tuhan Yesus. Bukan lihat saya, lihat Tuhan Yesus. Karena saya baca Alkitab. Saya bukan baca novel, bukan baca komik, bukan baca koran Kompas. Bukan, tapi saya baca firman Tuhan. Berita tentang kerajaan surga. Berita tentang karakter kita supaya karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, mari kita saling menghormati, saling cinta. Menyambut seperti Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di mana kebahagiaanmu itu. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikan kepadaku. Jadi pengorbanannya, saudara, pengorban. Mencungkil mata jadi artinya seolah berkorban di sini ya. Demi seorang hamba Tuhan. Jadi saling berkorban. Hamba Tuhan gembala berkorban, jemaat. Seperti ayah papi saya pernah berkata kepada saya,
Yakob, kalau besok kamu jadi gembala, jadi hamba Tuhan, cinta mati kepada Yesus juga cinta kepada jemaat. Mati untuk jemaat. Jadi bayar harga. Kenapa? Demi Kristus. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati, karena mereka memucilkan kamu, supaya dengan giat mengikuti mereka. Karena banyak tantangan. Saat ini banyak tantangan. Saat ini banyak, maka saya sebagai hamba Tuhan, gembala dalam pelayanan jemaat Tuhan, harus betul-betul membimbing domba-dombanya Tuhan ke arah yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ajaran sekian banyak sesat, salah satu Kristen progresif, Jesus only, oneness, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan ya, yang sudah melenceng saudara ya. Doktrin-doktrin dari pendeta, seperti ini pendeta hamba Tuhan, jangan menyampaikan doktrin, tapi sampaikan kebenaran Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Yesus bukan memberikan doktrin, tapi Yesus adalah sumber kebenaran. Dia memberikan kebenaran, menyatakan kebenaran. Dirinya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka mari saya sampaikan ini firman Tuhan, bukan doktrin. Kebenaran firman Allah sampaikan, yaitu serupa dengan Kristus. Itu serupa dengan Kristus, bukan doktrin. Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan kita serupa dengan gambaran Allah di dalam Kejadian pasal 1. Dan sampai detik ini, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus ya. Jadi jelas di sini, supaya kita jangan sampai kita terpengaruh ajaran-ajaran yang tidak sesat. Akhirnya mereka apa? Mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu giat mengikuti mereka. Jangan sampai kita ikutin ajaran sesat. Memang baik kalau ada orang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara. Jadi artinya kalau dia memberikan pengajaran yang baik, itu nggak apa-apa sesuai standar firman Tuhan. Tapi kalau ajaran sesat, mari kita minta hikmat dari Tuhan dan Roh Kudus tuntun kita supaya kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai serupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin. Mari menjadi kerinduan kita bersama. Ya, bersama saya, bersama Bapak Ibu. Supaya menjadi rupa Kristus, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Menjelang kita menantikan kedatangan Tuhan. Minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku. Supaya hidupku makin hari karakter dibentuk. Perilaku kita, tubuh, jiwa roh kita terpelihara sempurna. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 20 yang terakhir. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini. Dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Banyak tantangan Rasul Paulus. Sehingga sampaikan habis akal. Ya, berarti cobaan dalam pelayanan Rasul Paulus luar biasa beratnya. Ya, dengan segala macam cara. Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita. Itu kita berserah total kepada Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Bukan kuat gagah manusia. Sakaria 4 ayat 6. Melayan pekerjaan Tuhan. Bukan kuat gagah manusia. Kalau sampai detik ini saya bisa eksis melayan pekerjaan Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan menyertai kita. Oleh itu minta sama Tuhan. Supaya hari demi hari kita menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita. Perilaku kita. Seperti dalam 1 Tesalonika 5:23. Supaya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua seperti Yesus. Amin. Haleluya. Seperti Yesus. Amin. Haleluya. Itu sajaku minta. Amin. Haleluya. Dalam jalanku, setiap langkah hidup kita, sampai langkah kita yang terakhir, masuk di dalam kerajaan surga. Saya mau, mari kita merindu, saya mau seperti Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Minta sama Tuhan, bentuk hidup kita. Tuntun hidupku ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, supaya kami serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.